Banyak orang yang kemudian penasaran tentang pernyataan Rumail Abbas yang beberapa hari yang lalu dikomentari dalam satu tulisan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani terkait soal bagaimana Rumail Abbas mendegradasi para pejuang kita, terutama Insinyur Soekarno, dianggapnya sebagai orang biasa-biasa saja yang dikelilingi oleh orang bodoh. Selain itu juga memberikan pengukuhan terhadap Belanda bukanlah sebagai penjajah tetapi sebagai pemerintah yang sah. Karena itu kemudian pada momentum video kali ini kita akan melihat seperti apa pernyataan tersebut secara utuh. Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya, tapi kan itu bisa dibuktikan berapa banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tolong 9 dari Buta Panggitalu di Kabupaten Bulukumba. Ada satu pertanyaan yang sampai hari ini di kalangan para netizen, di mana penasaran dengan pernyataan Rumail Abbas terkait soal Soekarno orang biasa-biasa saja yang hanya pandai pidato dikelilingi oleh orang-orang bodoh pada saat dulu melakukan perlawanan atau perjuangan terhadap penjajah. Selain itu, Rumail Abbas juga dalam sesi itu mengatakan bahwa penjajah itu adalah merupakan pemilik sah republik ini. Artinya bahwa Hindia Belanda itu bukanlah penjajah. Oleh karena itu kemudian menilai miring apa yang dilakukan oleh orang-orang pribumi yang kala itu berjuang mengusir para penjajah. Jadi ini menjadi sesuatu yang hemat saya penting untuk kita blow up secara bersama-sama, sehingga kemudian akan muncul di benak kita pantas saja Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sangat berang dengan Rumail Abbas dengan menghadirkan satu tulisan mengkanter itu semua. Nah, bagaimana secara utuh tulisan itu atau bagaimana secara utuh pernyataan dari Rumail Abbas itu, coba kita simak secara bersama-sama. Pemerintahan yang sah di masa lalu itu Belanda atau Belanda? Oke, sah ya. Ketika orang bekerja pada pemerintahan yang sah, itu sebagai PNS biasa atau itu pengkhianat kira-kira? Tinggal dari mana sudut pandang Anda melihatnya itu. Bagi saya Kenil itu ya tentara nasionalis PNS biasa. Habib Usman bin Yahya itu ya PNS biasa. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya, tapi kan itu bisa dibuktikan berapa banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Anda bisa bicara dengan fasih di depan orang-orang yang nggak bisa baca, itu jadi di dewa itu. Nah, intinya ketika Anda berusaha untuk mencari cara bahwa ada pengkhianatan, jangan pakai perspektif zaman sekarang. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Otoritas yang sah waktu itu seperti apa? Ya sangat abu-abu. Pemberontakan, mungkin kita bisa melihat yang melawan VOC itu sebagai pahlawan ya, tapi bagi orang di masa lalu mungkin berbeda. Anda bisa ngevonis itu karena tidak hidup di zaman yang seperti itu. Nggak ada medsos, yang sah itu Belanda. Tidak ada klarifikasi, banyak orang bodoh di sana, tidak ada yang bisa baca, tahu-tahu diakali untuk berperang satu sama lain, tahu-tahu terus ada orang berupaya untuk, udah kita bakar aja pendopo yang milikin Belanda. Itu kira-kira masuk akal ya? Bayangkan Anda hidup di zaman itu, kira-kira masuk akal nggak kalau kita memvonis dengan sudut pandang atau kacamata zaman sekarang? Oke, saya kira jelas ya. Apa yang disampaikan oleh Rumail Abbas ini tidak lagi menjadi teka-teki buat kita semua, bahwa yang paling penting dari pernyataan ini tentu poin pertama semakin memberikan satu stigma yang memang betul-betul selama ini yang diarahkan kepada kelompok Lawi, bahwa pada prinsipnya mereka ini adalah
memang bukan orang yang betul-betul suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat bagaimana dia begitu membela para penjajah dan menapikan perjuangan orang-orang yang selama ini berjibaku membentengi NKRI atau Nusantara dari penjajah Belanda. Tetapi karena dasar antek-antek Belanda adalah leluhur mereka, utamanya Mufti Watapia Habib Usman bin Yahya, maka wajar kemudian Rumail Abbas memberikan pernyataan yang kesannya itu membela Belanda dan menyudutkan perjuangan para pribumi, terutama Insinyur Soekarno. Dianggapnya sekali lagi sebagai orang yang biasa-biasa saja, yang hanya pintar pidato di tengah orang-orang yang bodoh, atau para pengikutnya itu dianggap bodoh, yang selama ini berjibaku berjuang melawan penjajah. Jadi betapa Kelambak Lawi ini dalam narasi-narasi yang terkait soal bagaimana keindonesiaan kita, bagaimana aspek sejarah perjuangan kita, betul-betul di matanya itu bukanlah sesuatu perjuangan, tetapi merupakan pemberontakan terhadap Belanda. Itu dalam perspektif mereka, karena memang pada saat itu sekali lagi leluhurnya ada di Belanda atau bagian daripada antek Belanda yang membantu Belanda, terutama dalam hal-hal bagaimana menenangkan para pemberontak kala itu dengan memakai pendekatan-pendekatan agama, yang boleh jadi memang itu sudah menjadi bagian daripada skenario Belanda kala itu. Saya kira begitu ya. Ini menjadi penting supaya kita ini tidak dijajali dengan sejarah-sejarah palsu yang dinyanyikan oleh mereka semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.